Halo Sobat Nilampedia, belakangan ini saya merasakan kondisi cuaca yang kurang kondusif untuk budidaya nilam. Nah, seperti inilah kondisi saat ini. Suhu yang mulai tinggi dan curah hujan yang rendah. Saya berasumsi bahwa pengaruh El Nino telah memasuki wilayah Indonesia, khususnya daerah Sulawesi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita tanyakan langsung ke tim Nilampedia. Bagaimana sih tanggapan tim Nilampedia mengenai fenomena El Nino ini, Pak? Kami sudah melakukan survei, khususnya di Sulawesi Tenggara ini, hampir semua wilayah itu petani mengalami kemunduran produksi atau kemunduran daripada proses budidaya, karena seperti kita tahu ya, bahwa di sini di Sulawesi Tenggara itu masih minim penggunaan teknologi. Iya, rata-rata menggunakan petani tradisional. Ya, jadi mengandalkan alam, ya kan, mengandalkan iklim. Jadi kalau terjadi hal seperti ini, otomatis ya petani tidak bisa melakukan penanaman, bahkan panen pun sampai diundur, karena kalau panen dalam cuaca yang sangat panas, tidak ada hujan, yang bekas panen itu bisa mati, seperti itu. Apakah ada solusi yang bisa ditawarkan dari tim Nilampedia mengenai fenomena El Nino ini, Pak? Ya pasti, kita ada beberapa solusi yang bisa kita tawarkan ya. Salah satunya itu adalah tentang budidaya. Jadi kalau dalam budidaya itu, yang seperti kita lihat di sebelah sini ya. Yang pertama, bahwa ketika petani itu sudah terlanjur melakukan penanaman ya, seperti yang kita lihat ini. Nah ini kan nilam umur sekitar 1 bulan. Nah, sudah terlanjur tanam, kita menunggu hujan, ternyata fenomena El Nino itu datang. Nah apa yang kita lakukan adalah, bagi yang ada teknologi irigasi, kita gunakan ini, kita gunakan pipa-pipa irigasi, kemudian kita gunakan pengairan, ya kan, dengan sumber daya yang ada. Jadi ini hampir setiap hari itu dilakukan penyiraman agar nilamnya bisa bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya itu yang bisa kita lakukan adalah dengan penggunaan mulsa organik. Nah, mulsa organik itu untuk menutupi daripada permukaan tanah supaya kelembaban tetap terjaga, penguapan tidak terlalu. Nah, di sini juga ini adalah kompos yang kami produksi sendiri. Ini merupakan contoh ya, salah satu contoh. Harapannya nantinya itu petani bisa juga memproduksi sendiri komposnya. Iya. Karena kita juga ada video tentang bagaimana memproduksi kompos. Nah, ini juga sangat bagus. Selain bisa mengurangi penguapan penguapan di sekitar tanaman nilam, juga bisa menjadi pupuk atau sumber nutrisi bagi tanaman nilam itu sendiri. Kemudian yang berikutnya itu solusi yang kita tawarkan kepada petani, seperti ini contohnya ya. Nah, ini kan tanaman nilam ini umur sekitar 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Nah, terjadi fenomena El Nino. Jadi ini ada rumput-rumput ya, berdaun lebar ini. Ini rumput ini kita biarkan, tidak kita bersihkan selama belum ada hujan. Nah, tetapi yang kita lakukan di sini adalah bagaimana mengendalikan si rumput ini agar tidak mengganggu tanaman nilamnya. Seperti kalau misalnya sudah terlalu lebat di bagian perakaran itu kita bersihkan agar tidak ada persaingan penyerapan unsur hara antara rumput dengan si nilam. Tapi selama tidak mengganggu, kita biarkan seperti ini saja. Nah, kita biarkan seperti ini untuk menjaga kelembaban tanah. Solusi yang betul-betul paling bagus saat ini ya untuk petani dengan adanya fenomena El Nino maupun kedepannya, yaitu diversifikasi tanaman atau pola intercropping. Nah, itu sangat bagus. Salah satu contohnya seperti ini. Iya, Pak. Jadi sebelum kita itu menanam nilam, kita siapkan dulu pohon pelindung. Jadi ini ada pepaya ya, pohon pelindungnya. Selain sebagai pohon pelindung, juga bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat sekitar sini, bahkan bisa menghasilkan nilai ekonomi. Nah, ini kita gunakan karena seperti kita ketahui bahwa nilam itu membutuhkan cahaya 50-75%, bukan 100%. Iya. Maka kita gunakanlah pepaya ini. Nah, jika sekiranya nanti kurang daripada 50%, ini bisa kita tebang sebagian supaya tanaman nilamnya itu tetap bagus. Nah, kita lihat kan tanamannya betul-betul bisa hidup baik, tumbuh baik di antara pepohonan pepaya.
satu lagi nih Pak yang ingin saya tanyakan. Ya. Bagaimana sih mengenai serangan hama dan penyakit terkait fenomena El Nino ini? Nah, itu juga menjadi pokok perhatian ya untuk serangan hama dan penyakit. Tapi perlu kita ketahui bahwa ketika ketika El Nino itu datang atau musim kemarau, maka bisa dikatakan itu jamur itu nggak ada. Jamur itu tidak ada. Iya. Jadi budok itu atau jamur Citrum pegostomonis itu nggak ada. Nah, kemudian yang berikutnya itu layu bakteri juga nggak ada. Karena tidak ada genangan air. Iya. Nah, yang ada itu hanyalah tanaman nilam mati akibat daripada kekurangan nutrisi atau kekurangan air. Nah, karena air di dalam tanah itu berkurang sehingga tanaman nilam tidak bisa menyerap nutrisi. Akhirnya tanaman itu mati. Nah, mengenai hama, nah ini yang betul-betul bahaya karena ketika El Nino itu datang, maka sebagian tanaman itu kan mengalami kelayuan bahkan mati. Biasanya menjadi pokok perhatian itu hanya nilam. Jadi petani hanya merawat si nilam. Kemudian rata-rata petani kita adalah petani yang menggunakan sistem monokultur. Resiko serangan hama itu sangat besar. Ketika tanaman lain itu sudah tidak ada, satu-satunya yang ada adalah tanaman nilam, maka secara tidak langsung belalang, walang sangit dan sebagainya akan menyerang tanaman nilam. Betul sekali. Walaupun tadinya itu tanaman nilam bukan makanan kesukaannya, tetapi karena tidak ada pilihan, harus mempertahankan hidupnya, maka dia akan menyerang si nilam. Jadi apa yang harus dilakukan oleh petani adalah konsepnya diversifikasi tanaman atau polikultur atau intercropping supaya hama itu tidak menyerang hanya pada satu tanaman, tetapi dia tetap pada ekosistem yang baik. Sobat Nilampedia, fenomena El Nino merupakan tantangan besar bagi pertanian nilam. Namun, Sobat Nilampedia, jangan patah semangat. Hal ini dapat diatasi dengan metode pertanian berkelanjutan. Mau tahu bagaimana pertanian berkelanjutan itu? Simak terus video-video Nilampedia. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye!